Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati blak-blakan mengenai harta kekayaan yang dimilikinya sampai saat ini. Langkah ini untuk memberikan bukti dan contoh transparansi kepada masyarakat di tengah riuhnya pemberitaan maupun informasi di media massa dan media sosial soal harta kekayaan pejabat Kementerian Keuangan. Seperti diketahui, usai dua pejabat Kementerian Keuangan mendapat sorotan dari masyarakat karena memamerkan hartanya di media sosial, sebuah LSM juga mempublikasikan adanya 11 anak buah Sri Mulyani di Kementerian Keuangan yang mendapat gaji hingga miliaran karena menduduki posisi komisaris BUMN. Dalam sebuah diskusi di media, Sri Mulyani pun kemudian blak-blakan mengenai harta kekayaannya saat ini. Ia menjelaskan asal-usul harta yang dimilikinya dan suaminya yang sebagian besar adalah aset tanah dan bangunan tersebut. Sri Mulyani pun mengakui bahwa ia memiliki rumah di Amerika Serikat, tepatnya di Maryland. Ia bercerita bahwa dirinya pernah mendapat pekerjaan sebagai Eksekutif Direktur Dana Moneter Internasional atau IMF pada tahun 2002 hingga 2004. Kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 2010, Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Saat itu, Sri Mulyani pun mulai berhitung dengan pendapatan yang diterimanya dan juga kontrak kerja panjang, maka pilihan tepat untuk tidak menyewa rumah, tetapi memilih untuk membeli. Di AS itu membeli rumah dan membeli mobil itu tidak serumit seperti yang dibayangkan teman-teman di Indonesia, jelas dia di Sadur Sari sebuah diskusi media, Senin tanggal 6 Maret tahun 2023. Setelah mendapat surat pernyataan dari HRD Bank Dunia bahwa Sri Mulyani adalah pegawai dengan gaji tertentu, ia langsung membeli mobil dan kemudian mencari rumah yang sesuai dengan keinginannya. Ia bercerita bahwa saat itu Sri Mulyani membeli rumah di Maryland dengan nilai 1,1 juta US dollar. Ia pun tak menampik jika saat ini nilainya bisa mencapai 17 miliar rupiah. Di dalam laporan LHKPN KPK untuk 2021, Sri Mulyani pun menulis memiliki harta berupa tanah dan bangunan seluas 414,16 meter persegi dengan hasil sendiri senilai 18,64 miliar rupiah. Itu rumah kita cicil, makanya di LHKPN saya masih punya utang 9 miliar rupiah. Itu sisa cicilan yang harus saya cicil, terang dia. Sebelumnya, harta kekayaan para pejabat Kementerian Keuangan tengah menjadi sorotan. Terbaru, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA membuka ada 11 anak buah Sri Mulyani yang memiliki penghasilan fantastis. Penghasilan selangit yang diperoleh pejabat Kemenkeu ini setidaknya bukan dari korupsi atau lainnya, melainkan dari rangkap jabatannya sebagai komisaris di sejumlah BUMN. Tim kampanye dan advokasi Seknas FITRA, Gulvino Guevarato memaparkan, sebagai contoh, Wakil Menteri Keuangan, Swahasil Nazara, mendapatkan gaji dan tunjangan mencapai 121,6 juta rupiah per bulan, ini diperkirakan berdasarkan jabatan terendah. Sementara itu sebagai komisaris BUMN PLN, Swahasil bisa mendapatkan remunerasi dari BUMN per bulan mencapai 2,16 miliar rupiah. Di sini saja, tidak apple to apple, hampir 20 kali lipat dari gaji yang diterima sebagai ASN dengan remunerasi di BUMN, kata Gulvino. Sehingga, kata Gulvino, menjadi wajar jika harta kekayaan para pejabat negara ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu tertentu. Sumber harta kekayaannya pun jelas. Jadi betul kalau harta kekayaan yang didapat ini jelas sumbernya, kata dia. Berikut daftar pejabat Kementerian Keuangan yang punya penghasilan fantastis. 1. Wakil Menteri Keuangan, Swahasil Nazara, Komisaris PLN. 2. Sekretaris Jenderal, Komisaris Pertamina. 3. Direktur Jenderal Anggaran, Komisaris PT Telkom. 4. Direktur Jenderal Pajak, Komisaris PT SMI. 5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Komisaris BNI. 6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Komisaris Bank Mandiri. 7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Komisaris PT Semen Indonesia Group. 8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Komisioner Lembaga Simpan Pinjam. 9. Inspektur Jenderal Kemenkeu, Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur. 10. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Komisaris PT Pupuk Indonesia. 11. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Komisaris BTN.